Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fikri dan Bu Ike. Sebelumnya, perkenalkan saya Roselia Haneningrum, mahasiswi Departemen Teknologi Pendidikan Angkatan 21, offering A21. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu model fragmented. Model fragmented ini ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Mata pelajaran ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan makna atau isi dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Misalnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia terdapat materi mengenai kemampuan berbahasa, meliputi kemampuan mendengarkan, membaca, berbicara, menulis, dan apresiasi sastra. Dalam pembelajaran model fragmented ini, kelima aspek dalam keterampilan berbahasa dipenggal-penggal dalam waktu yang berbeda. Hal itu dimaksudkan agar siswa bisa menguasai suatu pembelajaran secara lebih dalam. Model fragmented ini dalam pemenggalannya bisa disampaikan dalam waktu yang berbeda atau juga oleh guru yang berbeda. Model yang kedua yaitu model keterhubungan. Model connected dilandasi oleh anggapan bahwa bulir-bulir atau butir-butir pada induk mata pelajaran tertentu dapat dipayungkan. Kunci utama dari model connected adalah adanya usaha untuk menghubungkan materi, konsep, keterampilan dalam satu disiplin ilmu dengan asumsi bahwa siswa akan dapat secara otomatis memahami hubungan tersebut. Contohnya, guru menghubungkan konsep pecahan dengan desimal, kemudian menghubungkan atau mengaplikasikan untuk materi uang, angka, atau satuan, dan lain-lainnya. Model yang ketiga yaitu model sarang atau nested. Model nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep, keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Dalam organisasi kurikulum model tersarang atau nested ini, yaitu integrasi multi-target kemampuan yang ingin dicapai disajikan dalam satu topik yang ada pada satu mata pelajaran tertentu. Contohnya yaitu seperti kemampuan sosial, kemampuan berpikir, dan kemampuan penguasaan materi pelajaran diintegrasikan dalam satu topik materi fotosintesis pada mata pelajaran IPA. Model yang keempat yaitu model urutan atau rangkaian. Model sequence merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Model sequence ini berguna pada tahap awal proses integrasi atau pembaruan, yang menggunakan dua bidang disiplin yang secara mudah dikaitkan dengan yang lainnya. Guru bekerja dengan seorang partner, mulai membuat daftar isi kurikuler secara terpisah. Kemudian, tim ini mencoba untuk menyulap potongan-potongan isi yang terpisah sampai keduanya dapat bergabung atau match up. Mereka mencoba untuk menyamakan isi kurikulum yang berbeda guna membuat pemahaman yang lebih baik bagi siswa yang belajar dari keduanya. Model yang kelima yaitu model bagian. Model share merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Penggunaan model pembelajaran ini dapat diterapkan pada kegiatan pembelajaran IPS dan PKN yang memiliki materi yang sama. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PKN misalnya dapat bertumbang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, dan lain yang sebagainya. Model yang keenam yaitu model jaring laba-laba. Model ini memang bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajarannya. Dalam hubungan ini, tema mengikat hubungan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Contohnya yaitu seperti anak didik dan guru menentukan tema, misalnya binatang, maka guru mengajarkan tema binatang itu ke dalam subbab-subbab tema. Misalnya materi binatang darat, binatang terbang, binatang melata, binatang mamalia, binatang laut, serta binatang-binatang yang lainnya. Kemudian yang ketujuh terdapat model galur. Model threaded merupakan model pemaduan bentuk keterampilan. Contohnya dalam mata pelajaran IPA, yaitu materi mendeskripsikan hubungan antara SDA dengan lingkungan teknologi dan masyarakat.
Kemudian yang kedelapan ada model keterpaduan atau biasa yang disebut integrate. Model integrate merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Contoh pembelajaran terpadu model integrate diterapkan di kelas 4 dengan tema teknologi yang memadukan mata pelajaran sains, matematika, ilmu sosial, dan bahasa Indonesia. Model yang ke-9 yaitu ada model celupan atau yang biasa disebut dengan immersed. Model immersed dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Model immersed adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya pada tingkat siswa menengah, biasanya siswa SMA yang tertarik dengan optik, ia ingin mendalami mengenai lensa, sehingga ia harus memperdalam materi lain seperti matematika, yaitu materi tentang kalkulus ataupun skala. Kemudian mata pelajaran fisika, yaitu terdapat materi optik, lensa, persamaan lensa, terus pada mata pelajaran komputer biasanya terdapat materi program atau software. Kemudian pada mata pelajaran bahasa biasanya terdapat materi menulis dan menyampaikan hasil. Kemudian model yang ke-10 yaitu ada model jaringan atau network. Model network merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Model immersed adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Model ini dapat pula diterapkan pada siswa SD, SMP, maupun SMA dalam bentuk proyek di akhir semester. Jadi model ini biasanya digunakan pada perguruan tinggi, namun dapat juga digunakan pada tingkat sekolah menengah. Kemudian contoh dari penerapan model jaringan ini yaitu bagi siswa kelas 4 SD, model ini dapat dilaksanakan pada HUT RI, misalnya merancang sebuah pesawat terbang yang seimbang lalu dipamerkan. Secara tidak langsung model ini bertujuan untuk membentuk kreativitas siswa sehingga dia jadi bisa mengimplementasikan apa yang telah dia dapat selama proses pembelajaran berlangsung. Yang terakhir yaitu dapat disimpulkan bahwa model-model pembelajaran terpadu tersebut dapat diterapkan untuk membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Dengan catatan model ini harus disesuaikan dengan kondisi serta lingkungan di mana siswa belajar. Jadi tidak semua model cocok untuk diterapkan secara bersama-sama. Sekian penjelasan dari saya mengenai model pembelajaran terpadu secara singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.